Qala al-mu'allifu wasyarihu rahimahumullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihima fid dharaini amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala la ilaha illallah kalami wa ana huwa man qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min iqabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam samun dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Allah Ta'ala la ilaha dawuh sapa Allah Ta'ala ing la ilaha ora ana pangeran kang sak beneri dan sembah iku maujud illallahu kejaba Allah iku kalami la ilaha illallah iku kalami utawi lafat la ilaha illallah iku kalami guneman ingsun wa ana hale utawi ingsun iku wa utawi yo kalami iku man sapane wong kalaha kang ngucap sapa man ing la ilaha illallah dakhala mongko mlebu sapa man hisni ing benteng ingsun. Waman utai sapane iku dakhala mlebu sapa man hisni ing benteng ingsun. Amina mongko mesti aman sapa man min iqabi saking siksa ingsun. Nah. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah ini Allah berfirman dalam hadis qudsi yang bunyinya tadi la ilaha illallah kalami wa ana huwa man qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min iqabi. Kalimat la ilaha illallah itu adalah kalamku, ucapanku. Jadi la ilaha illallah itu ucapan Allah. Dan siapapun yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu berarti dia masuk ke benteng saya. Dan siapapun yang masuk ke benteng saya, maka dia pasti akan aman dari siksa saya. Nah, ini. Jadi kita dilindungi di bentengnya Allah ketika kita ini mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena la ilaha illallah ini adalah ungkapan pengulangan kita di saat kita berjanji di alam ruh. Pada waktu itu, ya di alam ruh, itu semua kita yang masih menjadi ruh, yang masih berupa ruh, itu berjanji kepada Allah dan telah dimintai perjanjian di alam ruh itu. Di dalam surat Al-A'raf ayat 172 Allah bertanya kepada ruh, alastu birabbikum bala syahidna, alastu ono to opo to ora ono sapa ingsun iku birabbikum pangeran sira kabeh. Bala nggih Gusti, syahidna kami ini menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Jadi Allah bertanya kepada si ruh itu pada waktu di alam ruh, wahai ruh, apakah kalian tidak tahu bahwa saya Allah ini Tuhan kalian? Maka para ruh itu menjawab, iya Gusti, engkau adalah Tuhan kami. Lah, maka pengucapan la ilaha illallah ketika ada di dunia ini adalah pengulangan perjanjian kita kepada Allah. Maka kalau kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat yang mengesahkan Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang harus dihamba selain Allah, tidak harus ada yang kita mengabdi kecuali kepada Allah, adalah hanya semata-mata Allah. Ilah kita jangan sampai kepada yang lain. Bukan uang, bukan suami, bukan istri, bukan anak, bukan harta, bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan pekerjaan, bukan dunia seisinya ini menjadi ilah kita. Ilah itu sesuatu yang paling kita tinggikan, yang paling kita anggap paling berharga, paling bisa membantu, bisa menolong, bisa menolak bala, bisa memberikan kebaikan. Bukan itu. Jadi ilah kita itu bukan ilah-ilah yang lain itu. Ilah kita ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya
Allah ini kita esakan, esa satu. Tidak ada yang bisa memberikan kita apapun kebutuhan kita di dunia ini kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menolak balak kepada kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menghindarkan mudarat atau bahaya dari diri kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan kekayaan kepada kita kecuali Allah. Semuanya adalah Allah, mengesakan Allah. Inilah ajaran yang sesungguhnya yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai Rasul-Rasul pertama, termasuk Rasul Adam alaihi salam, Rasul Nabiullah Sith alaihi salam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Sulaiman alaihissalam, Nabiullah Daud alaihissalam, Nabiullah Yakub alaihissalam, Nabiullah Ishak, Nabiullah Ismail, Nabiullah Musa, Nabiullah Daud, Nabiullah Isa alaihissalam, dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ajarannya adalah ajaran tauhid, ajaran yang mengesakan Allah. Maka apabila ada suatu kelompok atau orang yang tidak mengesakan Allah, apapun itu sebutannya, maka perjanjian dengan Allah waktu di alam roh itu dirusak dengan sendirinya. Kalau merusak perjanjian, bagaimana? Ya dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Awakmu biyen lak wis janji lah aku iki pangeranmu. Ndak awakmu wis urip ana dalam dunya kok macem-macem sing kon sembah, macem-macem sing kon sebut, macem-macem sing kon jaluk tulung. Nah, itu akhirnya bagaimana? Ya tidak diterima. Tidak diterima. Jalan menuju surganya itu tidak ada lewat selain ajaran tauhid, yaitu ajaran Islam. Nah, seperti itu. Maka la ilaha illallah ini, la ilaha illallah. Setelah Rasulnya Muhammad Rasulullah SAW, maka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang harus dan wajib disembah kecuali Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Adapun umat-umat yang terdahulu sebelum Rasulullah, kalau umat itu beriman kepada Allah, beriman pada para rasulnya, beriman kepada Nabi Isa, untuk orang Nasrani, ya masuk surga, surganya Allah. Itu di waktu zaman sebelum Rasulullah dianggap menjadi Rasul. Kalau dia umatnya Nabi Musa, beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musa, masuk surga. Yang umatnya Nabi Daud juga begitu, umatnya Nabi Sulaiman, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim juga begitu. Kalau beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul-Rasul mereka, maka akan masuk surga. Seperti halnya setelah Rasulullah diutus menjadi Rasul, maka tidak ada lagi jalan menuju surganya Allah kecuali melalui agamanya Rasulullah, yaitu ad-dinul atau dinul Islam. Nah ini, maka alhamdulillah kita berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kalimat ini menjadi tameng kita, menjadi kita dimasukkan, dikelompokkan oleh Allah, ada di bentengnya Allah, ada di tempat yang aman milik Allah, yaitu benteng, sehingga kita terbebas atau terhindar dari siksa neraka. Dengan lho. Ya napa? Enak napa mboten? Insyaallah. Intinya siapapun yang sudah masuk Islam, semuanya pasti masuk surga. Ilaman apa? Ya. Jadi kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Ilaman apa? Kecuali orang yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Ya orang yang tidak tunduk patuh kepada Allah. Orang yang melanggar perintah Allah. Tidak mengindahkan perintah Allah, tidak mengindahkan larangan Allah. Itu saja. Dalam artian yang paling tidak masuk surga, ya, ini adalah orang yang menyekutukan Allah, ya, orang yang menyalahi perjanjian waktu di alam roh tadi. Wong sudah mengakui bahwa Allah ini adalah Tuhannya, kok tiba-tiba menganggap ini Tuhan saya, ini Tuhan saya, ini dewa saya, ini macam-macam sudah. Nah itu kan apa? Tidak mengindahkan, tidak amanah. Termasuk tidak amanah. Lah, yang amanah saat ini di zaman Rasulullah SAW ini adalah orang yang menganut milahnya Rasulullah, dinu Rasulillah Muhammad SAW, yaitu agama
Islam. Itu semua umat Islam masuk surga kecuali orang yang syirik sampai mati belum tobat akan kesyirikannya. Itu saja. Itu tentunya untuk menampakkan keadilan Allah, maka orang yang salah itu harus dibersihkan dulu. Jadi lek wong kotor nih awake sebelang benteng tergantung kotori. Lek kotori nemen ya sampai ireng. Waduh iku beluk tok. Wae ono nek pawon tok. Beluk ya. Iku bletokan tok pola ndek Indonesia, sawah mari tandun mari apa-apa. Iku kudu dibersihno. Ya, pembersihannya adalah di neraka otomatis. Jadi di neraka. Yes, gak apa-apa, mending masuk apa? Ndak apa-apa. Ya, karena apa? Pasti ada harapan masuk surga. Meskipun di neraka itu ya macam-macam, ada yang sebentar, ada yang lama, ada yang sangat lama sekali, ada yang paling terakhir. Tapi dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini akan diangkat, dimasukkan ke surga. Ini keuntungan kita. Kalau orang lain, ya, orang lain yang setelah Rasulullah diutus menjadi Rasul tidak mengikuti agama Rasulullah selama dia mendengarkan dakwah Islam, ya, dia mendengarkan itu dengan artian dakwah itu sampai di daerahnya, itu kena hukum. Kalau tidak mengikuti Islam maka tidak diterima, tidak diterima agamanya. Nah, mereka tidak punya harapan untuk masuk surga itu. Sungguh tidak akan bisa masuk surga dengan keyakinannya ini kalau tidak mengikuti keyakinan Nabi Muhammad. Dia surganya surga Fata Morgana, surganya Dajjal. Surganya Dajjal ya surganya yang tidak, ya, kelompok yang tidak mengikuti Allah itu. Makanya ya kudu sabar, termasuk watawasobil haqi watawasobil sabr tadi. Ya, kita harus sabar dalam ketaatan kepada Allah. Diuji Gusti Allah, mungkin uripe kurang sukses, kurang pokoknya tidak sesuai dengan harapan. Tenang sebentar, tidak lama. Ya Allah, coba kita bayangkan tadi loh, yang umurnya sudah setengah abad, sudah 50, bayangkan itu, sudah di atas 40, apalagi di atas 50, ya sudah, Masya Allah, kita sudah belajar kok, sudah diberi pengalaman bagaimana pendahulu-pendahulu kita, sudah kenyataannya sekarang sudah tidak ada. Bapak kita atau mungkin sebagian ibu kita, apalagi mbah-mbah kita itu sudah tidak ada, apalagi buyut kita sudah tidak ada. Bagaimana? Karena kita ini manusia seperti mereka, maka pastinya kita akan seperti mereka, yaitu meninggalkan dunia alias mati. Nah, inilah maka kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini harus kita pegang sebaik-baiknya. Maka saya akhiri, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.